hadithahu, dan berkata Ibnu Sa'ad dhaif. Maka wallahu a'lam dari ucapan para ulama, mulai dari yang mensikohkan Abu Daud dan yang mendhaifkan seperti Ibnu Sa'ad, dan yang mengatakan saduq seperti Yahya Ibnu Ma'in, dan juga Imam Ahmad la yahfad dan layyinul hadis, mendhaifkan ringan. Maka wallahu a'lam jam'al qaul, dari yang mensikohkan dan yang mendhaifkan, maka dia adalah rawi yang saduq. Maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di Takrib, saduqun fihi lin. Maka dia saduq, ada kelemahan sedikit dari hadisnya, tidak sampai dia itu hadisnya dhaif. Namun meskipun begitu, Abu Hilal yang kita sebutkan tadi saduq telah datang mutabaah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Amr ibnu Abi Thahir. Nah, hadatsana Amr ibnu Abi Thahir, hadatsana Yusuf ibnu Adi, hadatsana Abdurrahim ibni Sulaiman an As'ath an ibni Sawadah al-Qushairi, dari Anas ibnu Malik al-Qushairi. Maka sanad ini bertumpu kepada As'ath, dan As'ath huwa Ibnu Sawwar, dan dia di sini penyebab dhaifnya sanad yang kedua ini. As'ath Ibnu Sawwar dhaif. Maka dari dua jalan ini jelas, pertama hasan dan yang kedua dhaif. Dan telah datang juga jalan yang lain, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah dari jalan Sufyan Ats-Tsauri an Ayyub an Abi Kilabah an Anas dari Nabi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di Muskilil Athar dari Hammad an Ayyub an Abi Kilabah an rajulin min Bani Amir, dan lafadznya sama. Dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Ibnu Uyainah an Ayyub an Syekh min Qushair an ammihi. Maka semua sanad ini, semua rijalnya thiqat. Ayyub dia adalah As-Sikhtiyani dan Hammad huwa Ibnu Zaid. Maka dua-duanya imam. Dan penyebutan ibhamu rawi di sini dari rajul min Qushair, maka la yadur, karena dia adalah Abu Kilabah. Dan yang diinginkan sahabatnya di sini Anas, jangan dikira Anas Ibnu Malik Al-Ansari khadimur Rasul, bukan, tetapi dia Anas Ibnu Malik Al-Qushairi. Maka Abu Kilabah di sini namanya Abdullah Ibnu Zaid Al-Jarmi, dan dia rawi yang thiqah dan banyak mursal. Maka di sini dia mendengar dari Anas Ibnu Malik Al-Qushairi, seperti datang di riwayat Imam An-Nasa'i, kana Abu Kilabah haddatsani hadzal hadis summa qala li halaka fil ladzi haddatsnihi fadallani alaih falaqaituhu haddatsani qaribun li. Maka dikatakan Abu Kilabah haddatsani, menjelaskan bahwa dia mendengar dari Anas Ibnu Malik yang merupakan kerabatnya Al-Qushairi. Maka dia Anas Ibnu Malik Al-Qushairi, dan hadisnya hanya hadis ini saja di kutub As-Sunan, wallahu a'lam. Mungkin ada yang lainnya namun dhaif, namun yang sahih hadis ini. Maka wajah pendalilannya kalimat anil musafir wa anil murde aul hubla. Maka hadis ini sepakat hadis yang sahih, bisa dijadikan pendalilan. Maka ini dalil untuk permasalahan qadha. Maka dari ini saja kita kembali kepada 4 pendalilan yang tadi. Pertama, mengatakan qadha, dan itu madhabnya dari Abi Hanifah dan Atha Ibnu Abi Rabah dan Imam Az-Zuhri dan yang lainnya. Maka mana dalilnya? Ini dia. Kemudian pendapat yang kedua, al-it'am saja, hanya memberikan makan saja.
Dan pendalilan yang ketiga, pendalilan Ibnu Hazm, tidak it'am dan tidak qadha. Maka untuk dua pendapat ini, pertama pendapat yang kedua seperti Ishaq Ibn Rahaweh, hanya it'am saja kita katakan mau dikemanakan hadis ini, hadis yang sahih ini, ucapan Nabi. Yang kedua kepada Ibnu Hazm, Daud Az-Zahiri dan pengikutnya Ibnu Hazm mengatakan tidak ada dalil untuk it'am dan juga untuk qadha. Maka kita jawab, bagaimana dengan hadis yang sahih li ghairihi ini? Maka kedua pendapat ini bisa terbantah dengan satu hadis Anas Ibnu Malik Al-Qusairi. Adapun pendapat yang keempat mengatakan membayar qadha sama, namun ditambah it'am. Dan ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka dari empat pendapat ini dengan penjelasan satu hadis tadi, maka wallahu a'lam telah keluar dari dua perkara. Pendapat Ishaq Ibn Rahaweh yang mengatakan hanya it'am saja. Lalu hadis ini qadha mau dikemanakan? Lalu Ibnu Hazm mengatakan tidak it'am dan tidak qadha, hadis ini pun mau dikemanakan? Kesimpulannya yang tertinggal hanya dua pendapat. Pendapat yang mengatakan al-qadha dan pendapat yang kedua qadha ditambah it'am. Lalu mana pendalilan tambahan it'am? Tambahan it'am datang dari athar yang banyak. Di antaranya athar dari Ibni Abbas, dan athar Ibni Abbas ini disebutkan dia membaca ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin kanat rukhsah li syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah wa huma yutiqan as-siyam an yaftura wa yut'ima makan kulli yaum miskinan wal hubla wal murde idha khafata. Ini pendapatnya Imam Ibnu Abbas, bahwa ayat ini masih dipakai untuk jompo, dan ini permasalahan telah kita bahas di pelajaran yang lalu, soal jawab yang lalu. Dan di sini ada tambahan, dan orang yang al-hubla, yang hamil, wal murde, dan menyusui, jika takut kepada janinnya ataupun takut kepada bayinya di saat disusui tidak mendapatkan air, maka boleh berbuka dan membayar fidyah sama seperti perempuan atau orang-orang yang jompo yang tidak bisa untuk berpuasa, untuk membayar fidyah. Maka asar ini pendapat Ibnu Abbas untuk membayar fidyah, semua rijalnya thiqat, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tabari serta Al-Baihaqi dari jalan Qatadah an Azrah an Sa'id ibnu Jubair dari Ibni Abbas. Maka di sini jelas sanadnya dhaif karena an Anah Qatadah, namun telah datang jalan yang lain diriwayatkan Abu Dawud juga. Hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Aban hadatsana Qatadah ana Ikrimah hadatsahu. Berarti dia tasrih kepada Ikrimah dari Ibni Abbas. Asbatat lil hubla wal murdi', dikatakan oleh Ibnu Abbas bagi orang yang hubla dan murdi' untuk memberikan makanan. Maka sanadnya sahih kepada Ibni Abbas dengan jalan yang kami sebutkan tadi. Dan telah datang mutabaah yang lain tanpa Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Asim an Ikrimah an Ibni Abbas tanpa Qatadah. Dan Asim di sini Ibnu Abi Sulaiman atau Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal. Maka dia rawi yang saduq. Alhasil dari jalan-jalan ini dari Ibnu Abbas juga datang jalan yang keempat diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ali ibni Abi Thalhah dari Ibni Abbas, dan Ali ibni Abi Thalhah ma'ruf sering terulang tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Maka dari empat jalan ini bisa naik hadis ini kepada derajat sahih li ghairih, asar dari Ibnu Abbas. Dan datang juga asar dari Abdullah ibni Umar, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Hannad hadatsana Abduh an Sa'id an Nafi'
an Ali ibn Thabit an Nafi' an Ibni Umar, seperti hadis Ibni Abbas lafadznya. Maka Ali ibn Thabit di sini Amr ibn Akhtab al-Basri sikoh, disikohkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Dan Sa'id di sini Ibnu Abi Arubah meriwayatkan dari Nafi'. Maka asar ini pun asar yang sahih dari Abdullah bin Umar. Maka dari dua asar yang sahih dijadikan pendalilan oleh jumhur juga al-fidyah. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan, lalu bagaimana jawaban? Kita katakan jawabannya ada di dua perkara. Perkara yang pertama hadis yang sahih dari Anas Ibnu Malik Al-Qushairi, bahwa orang yang menyusui dari perempuan yang hamil juga takut kepada janinnya untuk mengqadha. Kemudian di sana ada asar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya memberikan it'am, makanan. Maka di sini dari 4 pendapat silahkan dipilih mana coba yang lebih mendekati atau lebih memudahkan kepada kaum muslimin. Pendapat yang pertama beristidlal dengan hadis. Dan ini pendapat Imam Az-Zuhri atau Ibnu Abi Rabah dan yang lainnya, agar mengqadha. Dan pendapat yang kedua dan ketiga tidak melihat kepada hadis Anas Ibnu Malik Al-Qushairi yang sahih tadi, mengatakan tidak mengqadha tapi membayar it'am. Dan pendapat Abu Daud Al-Zahiri tidak membayar qadha dan tidak membayar it'am. Maka dua ini mungkin lebih baik kita simpan dulu pendapatnya, karena hadis Anas Ibnu Malik jelas sahih, mau dikemanakan. Dan pendapat jumhur, maksudnya bukan jumhur ulama semuanya, jumhur imam arba'ah. Maka 3 dari mereka, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, berkesendirian Abu Hanifah mengatakan hanya qadha saja. Mereka mengatakan dua-duanya dipakai. Jadi prakteknya bagaimana? Prakteknya si perempuan ini harus mengqadha dan harus it'am. Maka di sini kembali kepada mana yang rajih. Wallahu a'lam, dari dua pendapat ini semuanya mempunyai dalil. Dan permasalahan fikih barakallahu fikum, permasalahan ahkam, maka kembali kepada manusia yang mengamalkan. Kadang-kadang seorang mufti, kadang-kadang seorang yang menjawab, tidak ada urusannya. Dan bagi dia yang jelas berat atau tidak berat, inilah yang rajih. Namun jika kita merasakan bagaimana si perempuan ini, misalnya pendapat jumhur, harus dia membayar qadha dan memberikan fidyah, maka berat apa tidak? Si mufti gampang, soal bla bla bla, dibahas hadisnya, dibahas permasalahannya, ikhtilaf ulama, kesimpulan, conclusion, al-khulasah, ucapan jumhur. Namun yang mempraktekkan bagaimana? Harus mengqadha? Iya, sebulan penuh. Karena janinnya memang belum keluar, baru di bulan ke-8. Berarti sebulan penuh harus mengqadha? Iya. Ditambah fidyah 30 dikali 15.000, keluar 450.000 ditambah qadha 30 hari. Bagi yang memberikan fatwa gampang, laksanakan seperti ini. Yang bersangkutan bagaimana? Maka pendapat yang pertama qadha saja. Pendapat Abu Hanifah dan Imam Az-Zuhri dan atau Ibnu Abi Rabah dan yang lainnya, tidak disebutkan, masih banyak ulama yang lain, maka berpendapat dengan qadha saja. Maka di sini dikembalikan bagaimana yang rajih. Maka di sini ada dua pendalilan. Pendalilan dari hadis Nabi dan yang kedua dari ucapan sahabat. Nah, sekarang jumhur memandang
Hadis Nabi dipakai, ucapannya para sahabat pun dipakai. Pendapat Abu Hanifah yang berkesendirian dari jumhur yang 4, namun dia juga mempunyai salaf seperti Imam Az-Zuhri dan Atha, maka mereka pun mengetahui asar Ibnu Abbas dohirnya, namun tidak dipakai. Kenapa? Bisa jadi ucapan Nabi lebih baik diikuti daripada ucapan para sahabat, karena yang menjadi hujah adalah ucapan Nabi sesuai hadis Jabir dari riwayat Muslim, wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk Nabi. Kata Nabi apa? Diqadha. Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, it'am. Maka pendapat mereka lebih mentarjihkan ucapan Nabi, maka kata mereka qadha saja. Meskipun mereka akan mengetahui asar Ibnu Abbas, karena mereka lebih mendekati daripada kita dari Ibnu Abbas, atau Ibnu Abi Rabah dari muridnya Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar pun dekat dengan mereka. Alhasil di sini mana yang rajih? Dari semenjak dulu kita kalau ditanya tentang permasalahan ini, kembali mentoknya dalam dua perkara ini. Jumhur ulama memandang dua-duanya dipakai. Namun itu fatwa dua-duanya dipakai seperti tadi kami sebutkan. Dari segi ilmu enak, tinggal dibahas sanadnya asar itu bagaimana. Sahih, hadal asar sahih, dan hadis ucapan Nabi sahih, diamalkan keduanya. Mudah apa tidak? Mudah bagi kita yang memberikan fatwa. Prakteknya fatwa kita dipakai oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin, antum tahu, terutama orang awam yang takut kepada Allah, ingin membayar qadha, ingin membayar ini, tapi di saat disebutkan terdapat 4 pendapat. Pertama demikian, kedua demikian, ketiga demikian, keempat demikian. Apa yang akan dikatakan oleh awam yang meminta fatwa? Tar dulu Ustaz, kita ini minta fatwa, kita takut kepada Allah, ingin membayar. Tapi ya kalau bayarnya sudah qadha, terus fidyah, meskipun ucapan siapa ya beratlah. Apalagi ekonomi kita pas-pasan dan sebagainya. Nah, di sini menjadi juga permasalahan. Permasalahan seperti yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Ah, nyesel aku minta fatwa sama dia. Kenapa? Dikasih qadha sama it'am. Wah, berat. Sudah mengqadha 1 bulan, membayar 30 hari lagi setiap miskin, setiap hari miskin. Maka inilah yang dari semenjak dulu, di saat kita ditanya tentang permasalahan ini, mentoknya dari 2 pendapat tadi. Namun jika diberikan solusi kepada ikhwah, semuanya prakteknya tidak ada yang memilih pendapat jumhur. Maka setelah kita memberikan fatwa, kita tanya juga ke mereka, terus gimana antum pilih? Ah, udahlah, qadha aja. Nggak ada uang untuk it'am. Itu juga qadha 30 hari sulit bagi istri. Kita berikan suplai susu agar dia menyusui selama 30 hari itu. Belikan Prenagen dan sebagainya, dan membelikan ati ayam dan sebagainya. Untuk qadha saja, karena kan dia nanti qadha 30 hari. Lalu nyusunya nanti di malam hari. Tapi sudah tersuplai makanan. Kan tetap harus mengqadha, iya apa tidak? Maka kebanyakan setelah kami tanya, tidak ada yang mempraktekkan pendapat jumhur tadi. Bukan jumhur, kita katakan dari jumhur ulama semuanya, dari Imam Al-Arba'ah. Karena apa? Karena sulit. Maka masuk kepada hadis yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Maka dari permasalahan ini lalu bagaimana? Wallahu a'lam. Karena kita yang dituntut menjawab, karena ini pertanyaan, maka kitalah lebih baik mengambil madhab Imam Az-Zuhri, dan alhamdulillah salaf kita dari para tabi'in, dan juga Atha Ibnu Abi Rabah dan yang lainnya, dan dari Imam madhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan cukup dengan qadha, beristidlal dengan hadis Anas Ibnu Malik Al-Qushairi yang sahih li ghairi. Lalu kita katakan bagaimana dengan asar yang lain? Bisa kita katakan agar lebih memperingan tadi kepada ibu itu,
bahwa ini dua pendapat para sahabat. Maka pendapat para sahabat asalnya jika tidak bersesuaian dengan ucapan Nabi, bukan dari dalil. Dalil itu ucapan Nabi. Maka di hadis Irbad ibn Sariyah disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bukan dari khulafa ar-rasyidin. Yang jelas bisa kita mengamalkan hadis Anas ibnu Malik al-Qusairi tanpa dengan dua athar yang sahih ini. Dan ini yang difatwakan oleh Imam Az-Zuhri dan Atha ibnu Abi Rabah dan Abu Hanifah. Dan ini wallahu a'lam yang lebih ringan bagi kaum muslimin. Karena apa? Karena dari prakteknya di saat kita memfatwakan yang keempat pendapat jumhur, tidak ada yang praktek. Kebanyakan mereka imma qadha, imma fidyah saja. Ucapan Ishaq ibn Rahawayh. Lalu jika dikatakan kepada kita, oh jadi madhab Ustadz nih pengen yang mudah-mudah, ya udah rajihkan aja pendapat Ibnu Hazm, la qadha wala it'am, tidak ada qadha dan tidak ada makan. Wah, kalau ini sih kebangetan. Kenapa? Melawan hadis ataupun mau dikemanakan hadis Anas ibnu Malik yang sahih ini, bahwa Nabi mengatakan mengqadha. Dan mau dikemanakan juga asar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sampai dikatakan tidak it'am juga. Maka wallahu a'lam, al ilmu indallah. Maka silahkan kepada penanya mau menghadapkan pembayarannya dengan madhab jumhur dan mampu, silahkan dengan mengqadha dan it'am. Dan jika memang tidak mampu untuk it'am, berat mengumpulkan uang dan sebagainya, maka qadha juga ada salafnya. Adapun ucapan Ishaq ibn Rahawayh hanya mengit'am saja, maka mau dikemanakan hadis Anas ibnu Malik yang sahih? Mau dilarikan kemana? Ditakwil bagaimana? Dan kalau mengikuti Ibnu Hazm atau Daud Az-Zahiri tidak it'am dan tidak qadha, ini pun mau dilarikan kemana asar dan hadis yang sahih? Adapun jawaban kita, lalu kalian yang mengatakan hanya mengqadha saja, dikemanakan hadis atau asar dua sahabat ini? Ya untuk memperingan kita katakan bahwa ucapan Nabi lebih didahulukan daripada ucapan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Wallahu a'lam, silahkan pilih. Maka ini yang telah kami berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka